الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang saum, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sekali ya pemirsa. Dan akhirnya kita kembali tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Subhanallah sekali, dari tadi aku dengarnya adem ya. Betul sekali, Dan dari tadi merdu. aku nggak dengar nih yang mana katanya tuh yang laki-laki aja, yang Iya. perempuan aja, tapi disatuin ya, Betul laki-laki dan sekali. perempuan nih. Nah, kira-kira Teh Sasa itu surat apa sih? Apakah ada berkaitan dengan tema kita kali Ya. ini? Betul. Jadi surat yang barusan dibacakan itu surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35. Di sini digambarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama di mata Allah mendapatkan pahala atas ketaatannya kepada Allah. Jadi dia seorang muslim, seorang mukmin, kemudian juga taat, kemudian juga dia orang yang benar, yang sidik, yang jujur, kemudian dia sabar, kemudian juga dia khusyuk ya, tentunya khusyuk dalam sholatnya, kemudian dia juga bersedekah, kemudian juga saum ya. Sebentar lagi kita bersedekah itu kan bersedekah itu setiap waktu ya. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini kita akan lebih-lebih gitu untuk bersedekah lagi. Kemudian laki-laki dan perempuan yang saum memelihara kehormatannya, jadi tidak berzina. Dan laki-laki perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu yang sedang kita kerjakan ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Subhanallah. Ya, Berarti Masya Allah. memang dalam Al-Quran pun dianjurkan ya kita tuh Iya. berlomba-lomba, apalagi perempuan mungkin ya yang Iya, dinotis Tapi seperti nih itu. aku pingin nanya Kenapa banget Teh. tuh? Kan jujur nih kalau sebagai wanita itu katanya tuh dalam Islam wanita tuh harus lemah lembut, Oh ya. harus kayak Anggun Aisyah Lim. tuh pokoknya ya. Oh ya. Tapi aduh Teh, aku mah nggak bisa kayak gitu nih. Itu Iya, gimana iya. tuh Teh? Aduh, terlalu barbar kah Iya, Anda? betul ya. Nah, kira-kira Jadi- gimana tuh? Jadi sebenarnya yang namanya lemah lembut itu ada sifat Nabi ya. Rasulullah SAW itu lemah lembut, dia tidak berkata kasar atau berlaku kasar. Jadi kalau kita ingin mengikuti uswah Rasul, kita harus berlaku lemah lembut. Tapi lemah lembut di sini bukan menggoda lawan jenis, itu beda konteksnya. Kalau berkata-kata yang menggoda, justru itu kita dilarang gitu. Dilarang iya. ya, jangan menggoda ya. Jadi lemah lembut di sini tuh adalah kita tidak berbuat kasar gitu kan, menyampaikan sesuatu kebenaran gitu. Jadi kaulan sadida, kaulan baligo, kaulan ma'rufa gitu kan. Pokoknya kata-kata kita tuh yang benar-benar
straight fokus bahwa mengatakan kebenaran gitu, bukan untuk menggoda lawan jenis, itu aja intinya. Karena seseorang wanita pasti suaranya beda tonnya. Iya betul tuh. Kalau ton laki-laki kan memang suaranya lebih keras, lebih Deep besar. banget ya. Jadi itu aja sih, dijaga untuk supaya kita akhlaknya tidak menggoda lawan jenis, itu aja. Selama tidak menggoda berarti nggak apa-apa ya. Iya aman-aman Suara aja. memang perempuan beda sih, halus. Beda ya. Aku cempreng teh. Sama Cempreng aku banget juga. ini mah. Lihat teteh dari tadi ngomongnya tuh lemah lembut. Aduh kayak masya Allah. Iya ada banget nih. Iya Sasa. betul. Nah mungkin balik lagi ke tema kita ya, Iya. hak-hak perempuan. Nah kira-kira Teh Sasa, apakah perempuan ini memiliki hak untuk belajar, mendapatkan pendidikan dalam agama Islam, ataupun mungkin seperti aku yang memang sedang berkuliah gitu, apakah memang punya haknya atau dilarang? Dilarang tuh bagaimana? Ya. Bismillah ya, mari kita simak bahwa Rasulullah SAW itu memperlakukan istri beliau sebaik mungkin. Jadi dalam Al-Quran itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Di An-Nisa ayat 19. Jadi berbuat ma'ruf lah, berbuat baiklah kepada istri gitu, kepada pasangan. Dan apabila ada kekurangan pada pasangan, sungguhnya itu adalah kebaikan yang banyak dari Allah. Jadi maksudnya apa? Jadi seorang pemimpin dalam rumah tangga memang tetap pria. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi wanita itu bukan berarti nanti harus dikekang atasan bawahan gitu ya. Kamu nggak boleh pergi, kamu nggak boleh melakukan ini itu. Justru suami atau ayah, gitu kan, anak itu kan pasti kalau masih lajang berarti dengan ayah, Iya, minta betul. izin ke ibunya juga. Birrul walidain namanya ya, berbuat baik kepada orang tua. Betul. Nanti izin tuh ke orang tua, mau pergi ke kampus misalkan, kalau masih satu kota. Tapi kalau beda kota kan ngekos misalkan, ya minimal kabari gitu ya. Selalu ngasih info-info gitu, aku di Bandung alhamdulillah sehat gitu ya. Betul. Nah, jadi intinya anak harus berbakti kepada orang tua. Orang tua pun juga mengayomi anaknya. Jadi dia boleh nggak cari ilmu? Tentu harus gitu. Harus ya. Karena Rasulullah SAW juga, Rasulullah SAW itu istri beliau itu pintar. Yaitu istri pertama yang utama dan tidak pernah dimadu sampai akhir hayat, yaitu Khadijah. Khadijah, Masya Allah. Khadijah radhiyallahu anha itu seorang entrepreneurship, seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Sukses. Kalau pengusaha itu kan pasti jago strategi gitu Iya, kan ya, betul. ngerti gitu barang-barang yang dibutuhkan, bagaimana marketingnya gitu. Memang akhirnya kan berjodoh dengan salah satu karyawannya yaitu Rasulullah SAW. Waktu dulu sih belum jadi Rasul ya, masih seorang pemuda bernama Muhammad ya, beda usia 15 tahun. Nah jadi pinter itu istrinya gitu ya, bukan sembarang, apalagi beliau itu sama-sama dari Banu Hashim gitu, jadi sama-sama keturunan kalau di Arab tuh ada suku bangsa. Nah Rasul dengan istrinya itu sama suku bangsanya. Jadi memang dalam Islam itu harus sekufu namanya, sederajat. Kufu iya Ya, sederajat. harus ada komunikasi yang nyambung. Itu akan lebih mudah untuk berinteraksi. Tapi satu lagi yaitu karena Khadijah radhiyallahu anha itu punya gelar yaitu At-Tahiroh. At-Tahiroh itu wanita yang bisa menjaga kehormatan diri. Wow, Allah. luar biasa Yaitu sekali. selain pedagang yang ulung ya, cerdas, punya kekayaan yang banyak. Nah kalau Rasulullah SAW al-amin, jujur. Jadi bergabungnya kejujuran dengan kesucian seorang wanita itu jadi kompak gitu. Aduh, Masya Allah merinding sekali. Iya. Ya, indah sekali ya. Iya, jadi rumah tangganya seperti itulah. Tapi nih Ibu, apakah dalam Islam dijelaskan hak perempuan dalam konteks pekerjaan dan karir nih? Dalam pekerjaan dan karir pilih. Tapi tunggu dulu Oh, Bu, iya, tunggu oke. dulu nih. Ditahan dulu ya Bu, Siap. nanti nih kita jawabnya ya. Nah pemirsa, buat pemirsa yang mau tanya-tanya ke kita atau ke Teh Sasa nih, boleh hubungi kontak kita di 0813 9447 7912. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.